Oke, saya absen dulu tanggal 2 Mei hari ini. UTS. Oke, adik pangisi. Adik ada? Halo, adik ada adik? Aldiva? Aldiva hadir, Bu. Oke. Aldo? Hadir, Bu. Oke. Alia Sabrina? Oke. Alia Sari? Hadir, Bu. Oke. Andrea? Andrea ada Andrea? Pat? Bu, Ade hadir ya, Bu? Oh iya, tidak ada ya. Iya. Pat belum ada, Pat Hadir, Bu. ada. Maulana? Hadir, Ibu. Oke. Ahnaf? Hadir, Bu. Oke. Paki? Paki ada Paki? Belum ada. Panji? Hadir, Bu. Oke. Alpan? Alpan ada? Belum ada. Nabil? Hadir, Bu. Oke. Nabila? Hadir, Bu. Oke. Nita? Hadir, Bu. Ya. Nusaibah? Hadir, Bu. Oke. Ayas? Hadir, Bu. Oke. Rifan? Rifan ada Rifan? Belum ada. Salsabila? Hadir, Bu. Oke. Yasmin? Yasmin ada? Belum ada. So, ada yang baru datang? Rezain ada? Udah semua? Dipanggil dan hadir? Siapa? Rifan. Oke, sekali lagi. Udah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, kita mulai aja ya hari ini. Jadi hari ini mungkin saya mau ngasih info sebenarnya ya. Tentang nanti ada tentang UTS. Yang kedua adalah tentang deadline yang elemen identitas visual gambar. Ya, kemarin kan udah saya kasih ya di e-learning ya tentang elemen identitas visual gambar. Nah, jadi untuk hari ini kalian coba untuk mulai menyusun yang elemen gambar. Ya, kita bahas lagi ya. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi mungkin di brand untuk image untuk brand ini sebenarnya kalian lebih melengkapi ya ilustrasi, foto, pattern ataupun icon untuk nanti diterapkan di media turunan dari identitas visualnya. Salah satunya misalnya nanti ke desain kemasannya, kemudian media promosinya, ya, terus nanti itu ya. Mungkin dua itu nanti yang akan kalian terapkan identitas visualnya, bisa kemasan dan juga desain media promosi. Nah, di sini tidak ada pertimbangan khusus sebenarnya ya, mau bikin
gambar untuk brand itu yang seperti apa. Tapi intinya adalah keseluruhan elemen identitas visual nanti harus bisa merepresentasikan citra yang sama. Nah, jadi misalnya di sini kan ada 2 poin mungkin ya. Ada key message sama design tone and manner ya di briefnya. Nah, dari 2 hal ini kalian coba untuk membuat ilustrasi yang sesuai dengan 2 poin ini. Misalnya kalau tone and manner-nya fun and friendly, misalnya gitu ya, fun and friendly. Nah, kira-kira fun and friendly itu gaya ilustrasinya nanti yang seperti apa? Gitu. Atau misalnya modern dan elegan. Ya, nah modern sama elegan itu nanti gaya ilustrasinya, terus gaya itemnya itu yang seperti apa? Simple, terus line art mungkin, ya, terus penggunaan warnanya nggak terlalu banyak. Ya, itu kalian tentukan di image untuk brand. Ya, seperti kalian lihat kemarin di brandingnya Bukalapak ya, contohnya salah satunya. Itu dia kan sampai bikin super grafik ya. Super grafik tuh kayak ada elemen gambar yang spotlight-nya termasuk ke ilustrasinya. Ya, nah seperti itulah kira-kira nanti yang harus kalian bikin atau kalian tetapkan nanti ya. Nah, selain kedua poin ini juga jangan lupa target audiensnya siapa. Ya, kalau misalnya sekiranya orang tua, mungkin jangan bikin ilustrasi yang terlalu fun atau apa ya, atau agak kekanak-kanakan atau kekinian, ya mungkin lebih menyesuaikan sama target market dari produk kalian masing-masing. Ya, jadi nggak ada apa ya pertimbangan khusus ya untuk menentukan gimana sih gambar-gambar yang kalian buat untuk brand kalian, tapi lebih ke pertimbangan 3 poin ini. Ya, dan jangan lupa selain 3 pertimbangan ini, jangan lupa dengan elemen-elemen yang lain. Ya, kayak kemarin kalian udah menentukan tipografi, terus juga udah bikin logo dan juga menentukan warna. Nah, sehingga di ilustrasi ini nanti kalau secara keseluruhan elemen identitas visualnya itu harus unity. Ya, misalnya tadi design tone and manner-nya adalah fun and friendly. Gitu. Nah, berarti seluruh elemen identitas visual harus bisa mencerminkan fun and friendly-nya itu. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba di ilustrasinya tuh beda sendiri. Itu kayaknya lebih ke elegan ya ilustrasinya gitu. Atau terlalu simpel nih sehingga fun-nya kurang muncul di ilustrasinya. Mungkin itu yang perlu kalian pertimbangkan juga ya dengan keseluruhan elemen identitas visual yang lainnya. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya itu yang pertama bikin mood board ya, kayak kemarin. Isinya adalah konsep atau referensi dari ilustrasi, icon, pattern atau texture. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya yang bisa kalian tambahkan adalah elemen gambar untuk fotografi. Ya, jadi untuk fotografi misalnya gaya foto untuk foto produknya seperti apa. Terus foto promosi juga misalnya ya, angle-nya kira-kira gimana nih? Ya, sebenarnya balik lagi ke sini tadi ya, angle-nya, angle fotonya, atau misalnya keseluruhan tema fotonya, ya itu juga bisa kalian jadikan referensi gitu untuk pengambilan gambar, ya. Jadi ditambahin di sini adalah konsep fotografi juga diambil, ya. Nah, kemudian bikin 3 alternatif sampel image dari masing-masing poin ini. Ya, jadi 3 sampel image untuk ilustrasi, 3 sampel image untuk icon, dan 3 sampel image untuk pattern atau tekstur. Ya. Nah, 3 ini, sama satu lagi yang foto tadi ya. Mungkin 3 angle foto beserta kalau misalnya kira-kira kalian tema fotonya gitu ya. Nanti tema fotonya kalau fun nih ada tambahan sentuhan ilustrasinya tuh. Nah, itu bisa kalian tambahin juga di sampel image-nya ya. Kemudian jelaskan konsep gaya yang digunakan ya. Nanti kita lihat di contohnya. Ini juga sama, kalian bagi tugas ya. Setiap anggotanya harus punya bagian ya, siapa yang mengerjakan ya. Nah, untuk 3 ini, sebelumnya mungkin ketiga ini. Jadi, 3 alternatif sampel image ini hanya untuk acuan.
Ya, bukan berarti nggak boleh dipakai ya. Boleh dipakai, tapi nanti kenapa dibilang acuan? Karena nanti kalau kalian mau menambahkan elemen lain, ya kayak misalnya mau nambahin ilustrasi yang lain yang belum ada di sampel-sampel ini, boleh gitu. Jadi ini adalah sebagai panduan kalian ketika bikin gaya ilustrasinya. Ya, jadi nanti yang ilustrasi-ilustrasi lainnya mengikuti gaya ilustrasi dari sampel image yang sudah kalian bikin. Tuh, ya. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut aja nih ke ini. Oke, ini ya. Jadi nanti kalian bikin mood board yang isinya referensi, gaya ilustrasi, gaya foto, sama kalau di sini yang masih kurang adalah pattern sama itemnya ya, belum ada gitu. Jadi 4 itu masukkan referensinya ke mood board. Kemudian bikin 3 alternatif sampel image dari masing-masing tadi ya. Yang pertama adalah fotografinya. Nah, penjelasannya di sini adalah fotografi yang digunakan adalah food fotografi dengan tambahan model, tapi hanya sebagian dari anggota tubuh tangan misalnya. Ya. Kemudian food fotografinya menggunakan cahaya yang cerah dan didominasi dengan warna yang hangat. Ya. Kalau dari sini kayaknya sih belum kelihatan ya. Harusnya kalau warna hangat, propertinya pun harusnya menyesuaikan gaya hangatnya itu. Ya, kayak misalnya di sini ada piring warnanya orange atau krem, jadi kesan hangatnya tuh dapat ya. Tuh contohnya. Kemudian menggunakan fokus objek sesuai dengan tone and manner modern yang membuat audiens langsung fokus pada pesan yang disampaikan. Jadi langsung ke objeknya ya, yang lainnya di blur gitu. Ya, jadi gaya fotografinya seperti apa. Kemudian lanjut ke, ini baru ada 1 ya, harusnya ada 3 sih contoh image angle fotonya. Kemudian ilustrasi. Nah, di sini penjelasannya adalah ilustrasi yang digunakan adalah hand drawing, tidak menggunakan gradasi, tetapi menggunakan block shadow. Ya, jadi dari sini itu kalian kalau mau bikin lagi ya ilustrasi yang lain, misalnya kalau ini kan baru ada cookies, karena ini kebetulan produknya cookies ya. Ada cookies, susu, terus alat pemotok telur, kopi, dan toples ya. Nah misalnya mau bikin lagi nih gitu ilustrasi apa lagi ya kira-kira telur misalnya ya, atau bahan-bahan dari komposisi cookiesnya. Nah itu bisa dibuat ya. Jadi nggak harus make cuma ada yang di sini aja gitu, boleh nambahin lagi yang lainnya nanti ketika kalian bikin media turunannya gitu ya. Kemudian nah penjelasannya di sini juga kami menampilkan kegiatan yang biasa target kami lakukan seperti bersantai di rumah dengan cara mendengar musik atau melakukan perawatan diri. Kemudian gaya ilustrasi ini dipilih karena memiliki gaya yang simpel, modern, tidak membuat jenuh dan membingungkan orang yang melihat. Ya. Jadi disesuaikan lagi aja nanti sama partner dari brief kalian. Ya. Oke, nah ini juga diperlihatkan contoh ilustrasi yang ada gambar perempuannya. Ya. Mungkin kalau saran saya ya, kalau mau lebih detail, biasanya kan gambar manusia itu biasanya dia kan lebih detail ya, ilustrasinya atau shadingnya itu biasanya lebih detail. Mungkin kalau kalian mau ngasih sampel image, saran saya salah satunya adalah objeknya manusia gitu, jadi kelihatan detail gitu. Oke. Kemudian, nah ini icon, ini ada lebih dari 3. Jadi kalau kalian mau bikin lebih dari 3 nggak masalah ya, yang penting minimal 3. Nah, nanti kalau ada mau lebihan lagi atau kira-kira ada yang nggak ada di sini mau kalian bikin, nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kalian sesuaikan ya pada saat bikin media turunannya.
Misalnya nanti di media promosinya kira-kira butuh icon yang lain apa aja nih. Nah, tinggal ditambahin aja. Nah, kayaknya kalau ini ada Instagram, Twitter, email, WhatsApp. Nah, mungkin kalau perlu ada icon rumah untuk menunjukkan tokonya, misalnya gitu ya, tinggal kalian tambahin aja nanti sesuai kebutuhan. Ya. Oke, terus di sini yang terakhir ada pattern. Ya. Nah, untuk pattern sebenarnya ini nanti bisa bisa ditambahkan untuk objek-objek aksen. Ya, tidak harus pattern sebagai background patternnya. Ya, tapi juga nantinya dari elemen-elemen ini bisa kalian ambil sebagai objek atau bentuk aksen. Ya, misalnya kayak ini tadi ya. Nah, ini kan ngambil beberapa aksen ya. Gitu. Terus ya kayak di sini juga ya. Bisa ngambil aksen-aksen nih dari patternnya. Nah, ini nanti boleh kalian masukkan misalnya perlu objek shape-shape yang abstrak atau organic shape gitu. Nah, itu kalian tambahin aja di pattern ini. Atau ilustrasi ilustrasi aksen ya juga boleh. Jadi nggak harus selalu pattern yang dia ada iramanya terus harus kalian pakai satu keseluruhan pattern jadi background. Enggak. Ya, intinya nanti dari elemen ini bisa kalian ambil sebagai elemen aksen ya. Oke, nah kira-kira ini contohnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini fotonya ini cuma ada 1 ya. Ini ada 3, ini udah ada lebih dari 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 sampel ini. Terus ikonnya ada 4. Terus patternnya ini mungkin karena rame ya. Jadi kesannya ada banyak gitu ya. Jadi masing-masing elemen nanti buatlah 3 contoh gitu sebagai acuan nanti buat kalau kalian mau nambahin yang lainnya elemennya ya. Oke, terus coba kita lihat lagi contoh satu lagi ya. Oke, kita lihat satu lagi contohnya yang ini. Oke ya, ini dari brand lainnya namanya brand Taruka ya. Nah, ini tadi mood board-nya udah oke ya. Ada ilustrasinya, ada pattern-nya, ada gaya fotonya, ini ya, foto produk, sama ikonnya. Nah, jadi nanti kalian bikin mood board, ngikutin yang ini ya, ada 4 poin tadi di mood board-nya. Kemudian, ini sampel image untuk yang ilustrasi, ya, ini kan lebih ke organic shape-nya ya. Terus ini ilustrasi yang ada objek-objek hidup dan juga bendanya, ya, lebih ke yang kiri ya. Kalau yang ini kayaknya lebih ke aksen-aksen ya, organic shape-nya ini. Tuh. Terus kemudian ini untuk sampel image yang icon. Nah, ini contohnya untuk yang fotografi. Nah, ini kalau yang brand ini agak unik nih, fotografinya itu ditambahkan dengan ilustrasi yang kayak melebihi tasnya ya. Jadi kesannya ilustrasinya tuh kayak penerapannya langsung gitu ya, ilustrasinya ke tasnya atau produknya gitu. Nah, ini ilustrasinya penjelasan konsep terpilihnya Japanese style with crayon brush. Jadinya ada aksen tekstur crayon ya di sini, baik di ilustrasi yang ada objeknya ya, objek hidup dan objek benda mati, dan juga di shape-shape ini ya. Ini objeknya surrealis, atau kalau saya lihat sih lebih ke organic shape kayaknya ini ya. Soalnya kayak daun, bunga, objek abstrak yang organik gitu. Nah, ini juga kalau dilihat
sebenarnya ada tekstur krayonnya juga di sini. Ya, jadi ilustrasi dengan gaya krayon ya atau tekstur krayon itu diterapkan baik di yang ini maupun di tekstur yang tekstur pattern ya, pattern yang ini. Tuh. Nah ini sama penjelasannya juga ada. Kenapa sih kalian mau pilih kayak ilustrasi yang itu gitu? Apakah misalnya sesuai sama target konsumennya atau disesuaikan sama manner dan juga target? Nah menyesuaikan aja ya. Terus konsep fotografi ini. Oke, sorry ada sekilas info dulu. Lanjut ya. Jadi untuk konsep fotografinya di sini agak unik ya. Konsepnya adalah kalau foto produk dengan ilustrasi yang berlanjut sesuai dengan ilustrasi pada tote bag-nya. Ya, jadi ini yang berlanjut ini sama dengan yang ada di tasnya. Tuh. Nah, konsep ini memiliki maksud untuk memperlihatkan dan menekankan bahwa produk Haruka adalah produk yang bercerita. Tuh ya, jadi seakan-akan dari cerita ilustrasinya langsung diterapkan ke tasnya. Gitu. Oke, nah terus ini icon ya, icon-iconnya stylenya adalah outline yang minimalis dengan warna-warni Haruka. Ya, kemudian memiliki kesan simpel untuk mengimbangi pattern Haruka yang ramai. Tadi kan kayaknya patternnya ramai banget ya. Apalagi udah ada pattern, terus juga ada namanya gaya tekstur krayon tadi ya, kan cukup ramai. Gitu. Oke. Jadi dari 4 poin tadi kalian masukkan ya 4 sampel. Kalau di sini 4 sampelnya kan ada yang benda ini ya. Terus ada manusianya, ada rumahnya, juga ada backgroundnya ya. Gitu. Terus patternnya ini juga rame ya, banyak ada bunga, daun dan lain-lain. Cuman ini dijadikan satu konsepnya gitu. Kalau kalian mau yang kayak tadi yang brandnya Enako tadi juga nggak apa-apa ya, nggak harus dijadikan satu kayak gini gitu ya. Jadi boleh dua alternatif, boleh kalian jadikan satu gitu ya di ilustrasinya sini atau dipisah-pisah tadi ya ilustrasi sampel image gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang gambar? Gimana? Halo, gimana? Udah jelas? Sudah jelas mungkin Bu. Udah. Kalau tidak ada, kita lanjut berarti ya. Oh, tunggu dulu, jangan lanjut ya. Jadi gini, berhubung minggu depan sudah UTS, ya, walaupun belum ditentukan harinya, tapi kan sudah jadwalnya UTS. Ya. Berarti nanti untuk UTS-nya, ya, itu yang pertama adalah kalian bikin brand guideline kan ya. Nah, untuk bikin brand guideline, berarti kan semua elemen identitasnya harus sudah lengkap. Ya. Nah, berarti untuk elemen yang terakhir ini, ya, itu deadline-nya adalah di hari Jumat. Ya, tanggal 5. Nah, jadi kita agak mepet ya waktunya, berhubung juga banyak libur ternyata. Jadi kita agak ngebut nih ya. Di hari Jumat nanti dikumpulkan untuk elemen yang gambar ini. Ya, karena nanti di ITS kalau yang dari SDG itu kalian harus bikin brand guideline ya dari elemen yang sudah kalian tentukan ya di minggu-minggu sebelumnya gitu. Oke, jadi ini detailnya adalah di hari Jumat ya. Oke. Gimana? Mau nanya? Siapa? Queen? Mau nanya, Queen?
Kirain mau nanya. Ya oke. Hati-hati ya ini. Oke. Lanjut. Nah, jadi tadi kan udah ke elemen identitas visual yang terakhir. Sekarang saya mau kasih tahu untuk UTS-nya. Ya, jadi walaupun nanti PBL, entah mungkin presentasi, ya kayaknya sih mungkin bisa jadi presentasi ya. Nanti Bu Nabila mungkin yang akan ngasih info untuk UTS-nya secara keseluruhan di PBL. Nah, tapi masing-masing mata kuliah kan punya poin ya yang mau dimasukkan. Nanti supaya kalian punya gambaran ya. Nah, untuk di mata kuliah SDG, kemarin sebenarnya sih udah saya kasih tahu ya. Masih ingat nggak UTS-nya apa? Di awal udah saya kasih tahu nih UTS-nya apa. Masih ingat nggak? GSM, Bu. DSM. Terus apa lagi? Satu lagi. Packaging. Ya, packaging. Benar ya. Jadi yang pertama tadi udah saya jelasin GSM ya, UTS-nya. Sebenarnya untuk bikin GSM, kalian kan udah bikin masing-masing elemennya ya, mulai dari logo, warna, tipografi, sampai dengan nanti gambar. Itu kurang lebih ya, pekerjaan kalian itu lebih banyak mengkompilasi ya dari elemen-elemen identitas visual yang udah kalian bikin. Ya, jadi sebuah brand guideline. Tapi mungkin nanti yang perlu penambahan adalah usage rules buat logo. Ya, kayak minimum size, clear space, logo construction. Nah, mungkin tambahannya itu ya, nanti buat di logo. Tapi kayaknya kalau elemen-elemen yang lain, kalian tinggal mengkompilasi ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah packaging. Ya, label. Jadi saya saranin sih kayaknya ngambil aja ya. Kalau struktur nanti kalian lumayan gempor ya bikinnya. Gitu. Jadi untuk UTS-nya, packaging-nya berupa label aja. Silahkan menyesuaikan packaging untuk produk kalian. Misalnya kalau yang perlu box, nah tinggal berarti bikin box-nya. Kemudian kalau bikin label untuk box-nya ya. Terus kalau yang butuh pouch misalnya ya disesuaikan ukurannya label dengan pouch-nya gitu ya. Dan packaging lainnya ya silahkan aja menyesuaikan ya ukurannya ataupun bentuknya ya dengan kebutuhan produk kalian masing-masing. Tuh. Nah ini untuk UTS-nya poin-poinnya ya kira-kira. Oke. Nah ini soal untuk UTS-nya ya yang nanti mungkin akan disusun menjadi sebuah laporan PBL ya. Nah untuk di SDG nanti poinnya yang harus ada adalah yang pertama kalian bikin brand guidelines ya. Ada logo, ada warna, tipografi, dan juga image ya. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya yang warna sampai dengan image itu kalian tinggal mengkompilasi aja ya. Kalian kan udah bikin nih kemarin dari tugas-tugas ya, jadi tinggal dikompilasikan ya. Nah, cuman kalau logo tambahannya adalah ini ya, logo construction, nah logonya minimum size, clear space, logo color system, dan incorrect use-nya. Ya, jadi mungkin tambahannya ini. Nah, yang kedua, ini untuk packaging, ini dibuat menjadi UTS individu. Ya, jadi UTS-nya itu ada dua. Untuk yang brand guidelines adalah nilai kelompok.
Untuk yang packaging labelnya itu masing-masing membuat alternatif desain, ya. Jadi dari satu brand guidelines yang sama, ya, masing-masing anggota bikin alternatif desainnya, ya. Tapi ini nggak usah sketsa, langsung aja digitalnya, ya. Jadi nanti bikin packaging berupa label, masing-masing anggota bikin alternatifnya. Jadi kan beda-beda ya masing-masing anggota. Nah itu akan jadi nilai untuk UTS-nya. Ya, kayak kemarin kalian bikin sketsa logo. Nah, itu kan masing-masing ya. Nah, kali ini untuk yang UTS kalian bikin alternatif desain label kemasan. Ya, nanti disesuaikan. Tapi kalau ukurannya berarti kan harusnya sama ya semua anggota. Ukurannya ataupun misalnya mockup digitalnya, kemasannya ini kan harusnya sama ya semua anggota kelompok. Yang berbeda adalah desainnya, gitu. Ya. Jadi ada dua, nanti ada yang guideline dan guidelines-nya, juga ada individunya, ya, berupa tabel, gitu ya. Nah ini nanti juga akan disatukan ke laporan. Gak tahu ya ada laporan apa enggak, intinya buat nanti tes PBL ya, supaya kalian bisa bersiap-siap, gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Bu. Ya. Nah, untuk yang image kan hari Jumat ya Bu deadline-nya. Di e-learning masih nanti malam Bu. E-learning masih nanti malam. Iya Bu. Kirain saya tadi nanti malam deadline. Iya nggak apa-apa nanti malam, nggak apa-apa sih. Waduh, jangan Bu, Jumat aja Bu. Iya. Belum diganti, nanti saya ganti jadi Jumat ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ya, Jumat ya, jangan lupa. Nah, kalau yang UTS nanti deadline-nya mengikuti jadwal UTS PBL ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bu mau nanya. Ya, gimana? Berarti nanti kan kita masing-masing bikin satu alternatif yang mockup digital. Yang tugas individu. Berarti nanti pas presentasi itu masing-masing presentasiin ininya dong. Alternatif. Masing-masing presentasikan alternatif. Mungkin nanti pada saat presentasi nggak harus dipresentasikan, ditampilin aja ya. Jadi pada saat presentasi kalian jelasin aja bahwa ini adalah alternatif desain packaging dari anggota kelompok gitu. Karena kan nanti belum dipilih ya, nanti dipilihnya packaging terpilihnya nanti setelah PS. Tuh, jadi nggak usah dijelasin secara detail gitu ya, masing-masing anggotanya nggak usah. Ditampilin aja nanti pada saat presentasi ya. Oke Bu, makasih. Oke, sama-sama. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Oh ya, ngomong-ngomong untuk pengumpulan yang tadi gambar ya, image untuk brand, itu kalian boleh mengumpulkan sendiri-sendiri juga boleh ya. Jadi misalnya gini, masing-masing anggota ya, misalnya Ayas. Nah, Ayas mau ngumpulin yang menjadi tanggung jawabnya aja, misalnya ilustrasi aja, nggak masalah. Ya, kalian bagi-bagilah tugas, nanti yang ngumpulinnya yang memang bertanggung jawab untuk poin itu. Ya, jadi yang megang ilustrasi ya, udah ngumpulin aja yang ilustrasi. Kemudian yang megang item gitu ya, udah ngumpulin aja yang itemnya. Gitu. Nanti bisa dikompilasi pada saat kalian bikin brand guideline ya. Gitu. Supaya masing-masing bertanggung jawab ya untuk poin yang sudah dibagi sama anggota kelompoknya. Gitu. Ya. Oke, gimana? Ada lagi? Oke ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau
sekilas tentang UTS-nya, walaupun nanti kayaknya Bu Nabila ya yang akan menjelaskan lebih rinci lagi ya. Untuk yang di SJJ ini, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Udah jelas semuanya. Udah. Kalau sudah jelas, mungkin sementara itu dulu ya. Tadi ada yang udah siapin dan yang belum siapin siapa nih? Saya Bu Andrea. Andrea, tapi siapa lagi? Ibu Taki. Andrea, Taki. Ini Taki. Yasmin ya. Yasmin tadi hadir juga, Bu. Ya. Tapi di chat. Taki, Andrea hadirnya belum kelihatan nih jamnya ya. 2:10 Bu. Gimana? 2 lewat Jam 2:10. 2:10. Tapi terlambat ya. Oke deh. Udah semua ya. Yasmin, Alvan nggak ada. Nggak ada ya, Alvan ya? Ya udah, kalau nggak ada, kita sudahi dulu ya sementara. Nanti bisa dibaca lagi untuk UTS-nya. Kalau masih kurang jelas, ya nanti ditanya lewat WA aja ya. Itu kira-kira untuk deadline-nya nanti tinggal tunggu aja arahannya dari Bu Nabila ya. Deadline-nya atau teknis-teknis lainnya untuk presentasi PBL ya, UTS-nya. Itu ya. Itu saja. Terima kasih ya semuanya. Semoga selalu sehat ya dan juga lancar untuk UTS-nya ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.